di dalam kitab Ibrani. Mari kita lihat dalam kitab Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal pertama, ayat pertama hingga ayat keempat. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Judulnya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai penyebab firman Dia. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat ada satu pertanyaan besar dengan tema satu pertanyaan yang besar, yaitu siapa Yesus Kristus? Siapa Yesus Kristus? Ya, who is Jesus? Siapa Yesus Kristus? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti dengan jelas siapa Tuhan Yesus. Paling tidak apa yang diungkapkan oleh Alkitab, kita harus mengerti siapa Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan melihat ada 4 P, 5 P. Ada 5 P, siapa Yesus Kristus itu? Yang pertama dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi yang pertama, P yang pertama adalah Yesus itu perantara. Perantara antara Allah dan manusia. Dia adalah perantara antara Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat perantara ini sangat penting, ya, sangat penting. Apalagi dalam komunikasi. Makanya kalau kita misalnya pergi ke Tiongkok, kita nggak tahu bahasa Mandarin, gitu ya. Kita perlu seorang penterjemah. Kalau enggak sampai sana kita seperti orang bodoh, nggak bisa belanja, nggak bisa mau kemana-mana pun susah, gitu ya. Nah, paling tidak kita harus mempunyai seorang penterjemah. Dulu waktu saya pergi ke Singapura, kebetulan kami sesat gara-gara naik MRT yang salah, gitu. Nah, kami pertama nggak mau bertanya, malu gitu, dengan orang, gitu. Apalagi bahasa Inggrisnya tertata-tata, ya, nggak terlalu lancar, gitu ya.
Saya ketemu dengan seorang yang saya memberanikan diri untuk berbicara dengan dia dan bertanya pada dia. Kebetulan dia adalah seorang rupanya dari Indonesia, dan dia bisa berbahasa Indonesia tentunya. Karena dia bisa berbahasa Indonesia dan tentu saya berbahasa Indonesia juga dengan dia. Akhirnya nyambung kami, gitu ya. Setelah nyambung, akhirnya kami selamatlah dari istilahnya salah jalan itu. Kalau kita pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu bahasanya, kita perlu penterjemah. Kalau kita ingin berbicara kepada semut, kita harus bisa mengerti bahasa semut. Bagaimana bahasa semut? Anda sejauh-jauh lah, anjing saja. Bagaimana bahasa anjing? Pusingnya? Kita suruh keluar, justru dia masuk. Jangan beol di situ, justru dia kencing di situ. Iya, nggak bisa nyambung gitu beritanya. Jadi apa yang kita ingin sampaikan nggak akan nyambung, karena kita nggak tahu bahasanya. Ya, paling-paling kita pakai bahasa isyarat atau pakai gaya-gaya ya isyarat, baru mungkin sampai. Tapi itu pun terbatas sekali. Jadi kadang saya kalau dengan anjing saya angkat tangan saya mau tidur gini, dia diam. Dia tahu gitu. Ini bahasa isyarat gitu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana Allah bisa berbicara kepada saya dan saudara-saudara? Ya, memang dikatakan Allah berbicara kepada manusia dengan berbagai cara. Melalui para nabi, melalui alam semesta ini, dan melalui hal-hal yang lain. Tapi di akhir zaman, ya dikatakan Allah berbicara kepada kita semua melalui Tuhan Yesus. Yesus menjelma menjadi manusia supaya bisa berkomunikasi dengan manusia, bisa mengerti apa yang dialami oleh manusia, bisa bergaul dengan manusia, bisa mengerti segala sesuatu seperti manusia yang manusia rasakan. Ya. Jadi dia menjelma menjadi manusia untuk bisa berbicara dengan manusia dengan lebih baik lagi, dengan luar biasa dan sempurna. Dia datang sebagai manusia, menjadi pelantara antara Allah dan manusia. Mengapa Allah ingin berbicara kepada manusia? Yang pertama adalah karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia perlu diselamatkan dari dosa. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia? Dia harus berbicara kepada manusia. Kemudian manusia harus menghindar dari dosa-dosa yang bisa merusak kehidupan mereka dan menghancurkan hidup mereka. Sehingga mereka memerlukan hukum Tuhan. Mereka memerlukan perintah-perintah Tuhan supaya dia tidak jatuh dalam dosa dan semakin hancur dalam dosa. Makanya Yesus datang menjelma jadi manusia untuk memberikan firman hukumnya kepada manusia. Manusia perlu diselamatkan dari hukuman yang kekal dari dosa. Bagaimana? Yaitu supaya percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kasih Allah dan menerima kasih Allah, dan menerima pengampunan di atas kayu salib. Bagaimana supaya manusia bisa menerima pengampunan di atas kayu salib? Yesus datang mati dari kayu salib, tapi dia juga mau berkata kepada manusia, ini aku sudah mengorbankan diriku untuk pengampunan dosamu. Percayalah, terimalah
supaya engkau diselamatkan. Dia berbicara kepada manusia supaya manusia tidak dihukum di dalam penghukuman yang kekal di dalam neraka. Jadi P yang pertama adalah Yesus adalah perantara antara Allah dan manusia. Dia menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yang kedua, dikatakan yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. P yang kedua adalah, P yang pertama dia adalah perantara, P yang kedua adalah dia penerima. Dia penerima. Dikatakan dia berhak menerima segala yang ada. Segala yang ada dia berhak menerima. Mengapa? Karena dia adalah pemberi. Pemberi dari segala sesuatu. Tanpa Tuhan yang memberi, tanpa Yesus yang memberi, maka tidak ada apa-apa. Makanya ketika Ayub mengalami pencobaan yang berat, semuanya hilang, harta benda hilang, anak-anak hilang, bahkan kesehatannya pun hilang, semuanya hilang. Bahkan istri pun hilang, istirahat. Ya, walaupun istrinya bukan mati. Lalu Ayub berkata, terpujilah Allah, Allah yang mengambil, Allah yang memberi, Allah yang mengambil kembali. Artinya seluruh kehidupan ini adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Kita sebagai manusia, sebenarnya kita keluar dari rahim ibu kita pun tidak membawa apa-apa. Bahkan tubuh jasmani kita sekalipun yang lahir dari ibu kita pun bukan milik kita. Bahkan nyawa kita pun bukan milik kita. Semua yang ada pada kita, harta benda, kekayaan, kepintaran, kemampuan, orang tua, bahkan apapun yang ada di dunia ini, itu bukan milik kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi kepada kita semua. Waktu, kesehatan, tenaga, semua yang ada pada kita, semua itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Dan karena itu adalah pemberian Tuhan, maka Tuhan berhak menerima segala yang ada di dalam hidup kita. Apapun yang ada di dalam hidup kita, Allah berhak menerimanya kembali. Bahkan Allah berhak mengambilnya kembali. Karena itu adalah pemberian Tuhan, bukan milik kita. Jadi persembahan hidup itu sebenarnya bukan karena saya memberi boleh, tidak memberi juga boleh. Saya mau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tidak. Tapi segala pemberian kita sebenarnya itu adalah hak milik Tuhan. Persembahan kita adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Ya. Sekarang banyak ada yang mengatakan persembahan itu tidak perlu, persepuluhan itu tak perlu. Sebenarnya itu semua adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan Allah berhak menerima
beli dia, bukan. Tapi itu adalah hak Tuhan. Tuhan berhak atas hidup kita. Maka apapun yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Justru ketika kita tidak memberi kepada Tuhan, tidak mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sebenarnya kita telah bersalah di hadapan Tuhan. Kita mengambil hak Tuhan, kita melanggar hak Tuhan. Sama seperti begini. Contoh, kita punya motor. Kita punya motor kan? Nah, ketika kita punya motor, kan ini motor kita, hak kita. Sebenarnya motor itu kita harus bayar pajak. Setiap tahun kita harus bayar pajak. Dan itu adalah hak pemerintah. Karena pemerintah sudah menentukan aturan ini. Dan juga kita memakai motor itu, kita memakai jalan-jalan yang ada. Coba punya motor tapi tak ada jalan, bisa pakai? Tidak bisa kan? Jalan-jalan itu pemerintah yang membangunnya. Dan kita harus memberikan pajak karena kita memiliki motor itu. Nah, seperti itu. Segala sesuatu dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita perlu mengembalikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berhak atas hidup kita semua. Beri semangat. Jadi bukan istilahnya saya mau boleh, tidak mau boleh, tidak. Karena itu adalah hak Tuhan. Karena itu hak Tuhan. Kalau kita tidak memberinya, maka kita telah bersalah, bahkan kita mencuri milik Tuhan. Coba kalau kita nggak bayar pajak, boleh pajak motor kita tidak bayar, nggak boleh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, P yang kedua adalah Allah Yesus sebagai penerima dari segala sesuatu. Makanya bukan hanya berbentuk uang saja. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji Dia, ketika kita beribadah dalam gereja, sebenarnya itu hak Tuhan. Tuhan menerima pujian kita, itu hak Tuhan. Itu milik Tuhan. Justru kalau orang percaya tidak memuji Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, orang percaya itu salah, melanggar, mengambil hak Tuhan. Kita beribadah itu adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Hanya kadang-kadang kita berkata, saya mau ke gereja nggak apa-apa, enggak pun enggak apa-apa, semua enggak apa-apa, asal saya senang saja. Oh enggak, salah loh. Itu hak Tuhan loh. Tuhan sudah memberi kita 7 hari, dan hari ke-7 kita beribadah pada Tuhan. 6 hari dipakai bekerja. Hari ke-7 milik Tuhan. Itu baru salah satu contoh. Tapi itu sebenarnya Tuhan tidak mengambil semua. Begitu ya. Nah, kalau sebenarnya prinsipnya semua dalam hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Yang ketiga, siapa Yesus Kristus? Dikatakan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yang ketiga, P yang ketiga adalah pencipta. Tuhan Yesus adalah pencipta. Di sini saya suka dia pakai alam semesta. Jadi Yesus adalah pencipta, bukan dunia saja. Kalau dunia mungkin kita berkata
tanah, apa laut, apa yang kelihatan, mungkin ini. Tapi alam semesta lebih luas lagi. Alam semesta, alam semesta itu termasuk ruang angkasa, termasuk galaksi-galaksi, termasuk itu bintang-bintang. Ada tahu, saudara-saudara tahu berapa jumlah bintang yang ada di langit itu? Itu triliunan jumlahnya. Triliunan, berapa nol? Tapi itu diciptakan oleh Yesus Kristus. Dan mungkin kita melihat, saudara mungkin melihat bintang itu kecil. Tapi coba kita pergi. Para astronom antropologi mengatakan bahwa bintang itu lebih besar daripada bumi. Tapi itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Yesus. Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada, bahkan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang dulu ada, sekarang ada, bahkan yang akan ada lagi di kemudian nanti. Itu Tuhan Yesus yang menciptakan. Amin. 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 Beri semangat dulu. Yesus adalah pencipta alam jagat raya ini, pencipta alam semesta ini. Oleh Dia dikatakan di situ, Allah telah menjadikan alam semesta ini. Jadi betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita hanya mengatakan dia hanya sekedar nabi. Kadang-kadang orang berkata dia sekedar manusia. Ada orang berkata dia hanya sekedar orang dipilih oleh Allah. Tidak. Tapi dia juga adalah Allah pencipta alam semesta. Bagaimana dia hanya nabi saja kalau dia bisa menciptakan alam semesta? Bisakah nabi menciptakan alam semesta? Gak bisa. Allah yang bisa menciptakan alam semesta. Dan Yesus, oleh Dia Allah menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang selanjutnya dikatakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yang keempat adalah Yesus itu adalah wujud Allah itu sendiri. Yesus itu adalah wujud Allah sendiri. Dengan bahasa sederhananya adalah Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan Allah ketiga ini adalah Allah. Ketiga ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan Dia adalah perwujudan dari Allah. Amin. Yang selanjutnya kita melihat siapa Dia, siapa Yesus. P yang kelima dikatakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dia adalah penopang dari segala sesuatu.
Sebenarnya di sini P yang kelima adalah dia adalah pemelihara dari segala sesuatu. Saya sangat suka dikatakan di sini segala sesuatu, menopang segala yang ada. Segala yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang ada itu ditopang oleh Yesus Kristus. Dengan apa dia menopangnya? Dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Makanya saudara-saudara, kadang-kadang orang Kristen itu terlalu meremehkan firman Tuhan. Mereka berpikir firman Tuhan itu sama seperti komik, sama seperti cerita-cerita dongeng, sama seperti cerita-cerita fiktif, sama seperti pelajaran-pelajaran. Makanya kadang-kadang ya sama seperti koran, sama seperti cerita-cerita YouTube. Ya, makanya kadang-kadang kita melihat orang Kristen, mereka lebih suka nonton YouTube, baca komik, baca koran, nonton film dan sebagainya. Dan mereka lebih suka itu daripada membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap firman Tuhan itu biasa-biasa aja, tidak ada apa-apanya, sama, sama. Padahal firman Tuhan berkata, Yesus sendiri menopang dunia ini dengan apa? Dengan apa? Firman-Nya yang apa? Firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi firman Yesus itu penuh kuasa. Beri semangat dulu. Dia penuh kuasa. Tapi kita sering mengabaikannya dalam kehidupan kita. Kita tidak peduli dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Padahal itu penuh kuasa. Firman itu penuh kuasa. Amin. Amin. Nah, makanya kalau mengalami masalah, banyak baca firman Tuhan, putus cinta, pergi kemana? Mengalami persoalan hidup, pergi kemana? Coba baca firman Tuhan. Engkau akan menjadi kuat dan hidupmu akan penuh dengan kuasa. Betul? Alkitab sudah banyak bicara tentang firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kan? Pelita berarti kita berjalan dalam kegelapan, kita perlu terang. Lalu firman Tuhan berkata juga, barang siapa yang merenungkan firman Allah siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya apa? Gagal? Tidak. Berhasil. Mengapa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sudah renungkan firman Tuhan? Atau renungkan pacar setiap hari? Ya. Dia lagi sedang apa sekarang ya? Lagi sedang tidur, lagi sedang mandi, lagi sedang makan. Ya. Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita berkuasa. Adakah firman Tuhan dalam hidup kita? Bacakah firman Tuhan kita? Renungkankah? Dan seterusnya. Ini ada kertas. Kertas ini kenapa dia bisa tetap ada di sini? Karena tangan saya memegang. Atau dengan kata lain, saya menopangnya dengan tangan saya.
Ya kan? Nah, sama. Dunia ini dengan seluruh alam semesta yang ada, semua kehidupan manusia itu ditopang oleh firman Tuhan yang penuh kuasa. Tetapi ketika tidak ada firman Tuhan yang menopang lagi, maka dia akan hancur. Ketika tangan saya tidak pegang ini lagi, maka dia akan jatuh. Maka dia akan hancur. Tuhan dengan firman-Nya menopang segala sesuatu. Dia memelihara segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman. Ada 5 P yang kami pelajari dari pribadi Tuhan Yesus. Yesus adalah pelantara antara Allah dan manusia. Kami bersyukur dan kami percaya itu. Kami juga percaya bahwa Yesus adalah penerima dan pribadi yang berhak menerima ucapan syukur kami, menerima penyembahan kami, menerima uang kami, menerima hidup kami, menerima segala sesuatu. Kami juga percaya Yesus itu adalah pencipta dari alam jagat raya ini. Pencipta dari segala sesuatu yang ada, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kami percaya semua. Dan kami juga percaya Yesus adalah penopang, pemelihara dari segala sesuatu yang ada. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih. Engkau baik bagi kami. Ajar kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, dan segala apa yang menjadi predikat. Ajar kami Tuhan, supaya kami semakin beriman pada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Allah kami yang ajaib